Haleluya saudaraku, salam kemenangan iman, shalom, salam sejahtera dari kami. Bagi kita semuanya di pagi hari ini, kami rindu mengajak saudara semuanya yang menyaksikan siaran ini untuk bergabung bersama dengan kami dalam doa bersama dengan Ibu Esther pada pagi hari ini. Saudara terkasih, mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita datang menyembah Tuhan. Kita angkat satu penyembahan bagi Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, aku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita sembah Dia. Haleluya.
karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, Karena kebaikan Tuhan janji terjadi bagiku. ku sembah Sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selamanya Engkau hebat, selamanya Engkau ajaib bagi kami ya Allah. Terima kasih Bapakku, terima kasih Roh Kudus, buat Engkau yang sudah melawan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, hadir di dalam pujian penyembahan kami Tuhan. Kami bersuka cita, kami bersyukur. Hari ini ada kuasa-Mu yang terjadi, ada mujizat-Mu yang mengalir dalam setiap hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah nama-Mu Roh Kudus. Kami siap Tuhan pada pagi hari ini memuji dan menyembah Tuhan pada saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami bersuka cita. Bersama-sama kita berkata, amin. Haleluya saudaraku. Sukacita Tuhan ada di dalam hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita bersukacita di hadapan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata di dalam buku Tesalonika, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Mari saudaraku kita bersukacita. Kita bersyukur bagi Tuhan. Kita angkat pujian kita bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya. Mari semua yang di rumah kita bersorak bagi Tuhan. Kita memuji Tuhan. Segala puji syukur Hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. katakan saya mau bersorak. Saya mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah. Haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan kita layak terima segala sorak-sorai kita. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan.
bersyukur Tuhan, kami bersorak-sorai di tempat Amin. kudus-Mu. Saat ini Terima Tuhan, kasih, Tuhan. kami datang lagi ke hadirat-Mu. Kami datang menyembah-Mu Tuhan di dalam kekudusan-Mu. Kami tahu Tuhan, ketika kami datang kepada Engkau tidak ada yang mustahil. Kami yakin ketika Engkau berfirman, kami menang saat Tuhan bertindak dalam hidup kami. Saudara terkasih di dalam Tuhan, mari kita menyembah Tuhan, kita angkat pujian kita. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, Ku menang saat
sampai kepada kehendak dan rencana Tuhan yang begitu mulia. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami sungguh menikmati pertolongan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajaiblah segala karya Tuhan dalam kehidupan kami. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan membaca firman-Mu. Berkuasalah Tuhan atas kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan membuka hati kami dan kami terima kebenaran firman Tuhan. Ketika kami mendengar firman Tuhan, ada sesuatu yang baru yang kami terima yang akan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Kau memberkati setiap kami yang berdoa di pagi hari ini ya Tuhan. Kasih Tuhan mengalir, berkat Tuhan tercurah bagi setiap umat-Mu yang ikut berdoa serta di pagi hari ini. Mulai daripada doa pagi secara live sampai nanti ya Tuhan, mereka yang akan mengikutinya membuka kembali. Tuhanlah memberkati mereka dengan kuasa-Mu. Anugerah-Mu mengalir, kuasa-Mu tercurah ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Diberkatilah Tuhan Allah yang setia. Kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Syukur bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudara yang kasih. Pagi hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Saya yakin saudaraku, kita semua diberkati Tuhan tiap-tiap hari ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Nah saudaraku yang kasih, rindukanlah hadirat Tuhan. Dan kemudian setiap pagi saudaraku bagikan ya, saudaraku bagikan grup doa ini saudaraku yang kasih. Karena ini bukan di Facebook Beranda Ibu Esther, tetapi di grup doa saudara. Dan kemudian ya tekan lonceng dan notifikasinya supaya untuk tiap-tiap hari kita dapat diingatkan oleh lonceng tersebut. Nah puji Tuhan saudara yang kasih ya, sehingga semakin banyak orang yang dapat diberkati lewat doa kita ini saudara yang kasih. Adalah lebih baik kalau semakin banyak orang diberkati, semakin banyak orang bersama-sama dengan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah saudaraku, pagi hari ini kita akan baca firman Tuhan dari Kisah 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19a. Ya, Kisah 9 ayat 1 sampai 19a. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita saudara yang kasih. Ya, tetaplah setia saudaraku di doa pagi kita, supaya kita diberkati oleh firman Tuhan tiap-tiap hari, saudara ya. Dan kemudian bagikan kepada teman-teman kita yang lain, saudaraku, supaya mereka juga diberkati lewat pembacaan firman Tuhan. Oke, saudara yang kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Sudah dapat semuanya? Sudah dibaca, dibuka Alkitabnya? Haleluya. Sehat semuanya ya, saudaraku. Sehat semua, sukacita semua. Bahagia kita semua saudaraku. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mulai di pagi hari, saudaraku yang kasih, semangat, sukacita. Saudaraku yang kasih, orang yang bersemangat itu sanggup menanggung beban yang berat sekalipun, saudara. Tapi kalau tidak bersemangat, saudaraku, mendengarkan berita-berita, ada satu masalah, kita saudaraku yang kasih bisa berputus asa. Tapi ketika kita bersemangat saudaraku, masalah-masalah apapun yang kita hadapi, saudara, Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Kita sanggup, kita mampu, saudara. Ya, jadi begitu bangun pagi, haleluya Tuhan, terima kasih. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Allahku, terpujilah namamu. Hari yang baru, kusambut Engkau Tuhan. Begitu saudara ya. Sehingga sepanjang hari kita akan berkemenangan. Pasti ada kemenangan-kemenangan yang luar biasa yang akan kita alami. Adapun persoalan sudah yang kasih, tapi kalau kita mulai hari kita dengan semangat, dengan doa, Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Oke, saudara yang kasih, kita akan baca firman Tuhan ini. Saya sendiri akan membacakan ayat yang ke-20, ayat yang pertama, dan saudara baca ayat yang kedua. Nanti ayat 19a kita baca bersama-sama. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semuanya. Saya bacakan ayat yang pertama. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta suara kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem.
Dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntut dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan berkata kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihanku bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi, dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Bersama-sama saudara. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Ya, puji Tuhan. Kita sampai kepada kehidupan Paulus pada saat ini, yang awalnya namanya adalah Saulus, tetapi setelah dia bertobat, namanya diganti menjadi Paulus. Saudaraku, Paulus ini atau Saulus ini adalah orang yang benar-benar, saudaraku yang kekasih, bersungguh-sungguh, bersemangat. Apa yang dia tahu, kalau itu adalah hal yang benar menurut dia, maka dia sungguh-sungguh melakukannya. Dia berpikir bahwasanya orang-orang Kristen itu, orang-orang pengikut Yesus itu adalah ajaran-ajaran yang salah, ajaran-ajaran yang sesat. Maka saudaraku yang kekasih, dia berusaha dengan sungguh-sungguh memusnahkannya, mematikan, bahkan menghambat, menghalangi ajaran Kristus itu. Maka ketika kita membaca bagaimana di dalam pasal 8 Stefanus dibunuh, Saulus pun dia ada di situ. Dan pada saat ini pasal yang ke-9 dikatakan, sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Mereka dibunuh, mereka disesah. Inilah saudaraku yang kasih yang telah dilakukan oleh Saulus. Dia berpikir itulah yang benar, saudara, sehingga dia menyala-nyala, roh hatinya berkobar-kobar. Dengan apa? Kalau berkobar-kobar,
saudaraku yang kekasih, tidak dipimpin dengan roh, maka kobar-kobar dan nyala-nyalanya itu adalah satu emosi, luapan emosi yang demikian luar biasa. Dia seret laki-laki dan perempuan dari rumah ibadah, dia sesah, dimasukkan ke dalam penjara, saudaraku yang kasih, bahkan dibunuhnya. Bahkan dia minta surat, saudaraku yang kekasih, kepada penguasa supaya dengan surat itu, saudaraku, surat kuasa ya, saudaraku, dengan surat itu, surat izin, surat kuasa, bisa dengan leluasa untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi syukur kepada Tuhan, saudaraku yang kekasih, bahwasanya terjadilah pertobatan yang demikian luar biasa. Ayat yang ketiga dikatakan, dalam perjalanan ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ayat yang kelima, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, saudara yang kekasih, Saulus bertobat langsung dengan pelayanan Allah Roh Kudus. Bukan karena diinjili oleh seorang manusia, tapi saudaraku, langsung dengan Tuhan, saudaraku, Tuhan sendiri. Dia bertobat, bukan dia pergi ke gereja, bukan karena dia mendengarkan firman Tuhan dari hamba Tuhan, atau bukan karena ada orang yang bersaksi kepadanya, tapi Allah sendiri yang bersaksi kepadanya lewat cahaya Allah, kemuliaan Tuhan yang turun dari surga, saudaraku yang kasih, ya terpancar demikian rupa, saudaraku, dalam perjalanannya mau ke Damsyik. Untuk apa dia pergi ke Damsyik? Ya, untuk membunuh orang-orang percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan tahu, saudaraku yang kasih, Tuhan punya cara yang begitu luar biasa. Tuhan berkata, saudaraku yang kekasih, bahwasanya Paulus itu mentaati perintah Kristus dan menyerahkan dirinya untuk menjadi saksi Tuhan. Saudaraku, dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Ya, siapakah engkau Tuhan? Nah, kemudian saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkata, aku akan memakai engkau untuk menjadi alatku bagi bangsa-bangsa. Tuhan memakai Saulus, saudaraku yang kekasih, menjadi alat Tuhan yang begitu luar biasa, yang dipakai oleh Tuhan, saudaraku, untuk bangsa-bangsa. Nah, dikatakan di sini, saudaraku, ayat yang berikutnya, dia pun memperoleh, saudaraku yang kasih, penglihatan kembali. Nah, ayat yang ke-11 dikatakan, saudaraku, firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus, dan carilah di sana Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya atasnya supaya ia dapat melihat. Jawab Ananias, Tuhan. Nah, jadi Tuhan menyuruh Ananias, saudaraku yang kekasih, dan ketika Tuhan berbicara kepada Saulus di jalan itu, saudaraku, kemudian Paulus yang tadinya namanya Saulus berdoa. Setelah itu, saudaraku yang kasih, telah berjumpa dengan Yesus, dia sebagai Tuhan dan Mesias. Langsung Saulus itu lahir baru dalam pelayanan Tuhan Yesus sendiri. Dia menerima Tuhan, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi hidupnya, saudaraku yang kasih. Dan kemudian 3 hari Paulus itu berpuasa. Untuk apa dia berpuasa? Saudaraku, seperti tadi yang saya katakan, Saulus itu melakukan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh. Ya, pendeta Dr. Pati Ginting, saudaraku yang kekasih, Gembala Sidang GKII, dia menuliskan sebuah buku yang berjudul Segala Sesuatu Ada Dasarnya. Dan segala sesuatu ada dasarnya. Seseorang itu berhasil, ada dasarnya. Seseorang itu gagal, ada penyebabnya. Dan Paulus itu juga dipanggil oleh Tuhan, ada dasarnya. Apa dasarnya Paulus itu dipanggil oleh Tuhan? Karena dia adalah orang yang sangat bersungguh-sungguh. Ketika dia belum tahu akan arti kelahiran baru, ketika dia belum penuh dengan Roh Kudus, dia juga adalah orang yang sangat bersungguh-sungguh, orang yang sangat menyala-nyala. Lalu Tuhan lihat itu sikap dasar daripada Paulus itu. Lalu Tuhan melihat, wah, kalau aku nanti panggil
Saulus ini menjadi alat dalam tanganku. Betapa hebat dia ini. Bisa nanti ini kupakai menjadi alat dalam tanganku. Tanpa ada ketakutan sedikit pun. Dia akan kupakai ini nanti. Dia akan pergi memberitakan Injil Tuhan ke segala penjuru, kepada orang-orang lain. Nah, saudaraku yang kasih, maka Tuhan panggil, Tuhan pilih Paulus itu, saudaraku yang kasih. Kemudian dia berdoa. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan itu, begitu dia berjumpa dengan Tuhan, saudaraku yang kasih, di jalan mau pergi ke Damsyik itu, dia berdoa kepada Tuhan. 3 hari 3 malam dia berpuasa dengan Tuhan. Dia sudah lahir baru, langsung terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi hidupnya, saudaraku yang kasih. Dan mengakibatkan orang ini percaya dan bersekutu dengan Tuhan. Dan dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi hidupnya. Kemudian ayat 13 dikatakan di sini, saudara. Ya, ayat 13, setelah Tuhan menyuruh Ananias untuk melayani dia, dikatakan di sini ayat 13, sekali lagi saya bacakan. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Inilah kita, saudaraku, manusia. Kadang-kadang kita, saudaraku, mengingat masa lalu seseorang. Ya, Tuhan telah kudengar dari orang banyak bahwasanya dia banyak menganiaya orang-orang yang berseru kepadamu. Dia banyak membunuh orang-orang yang percaya kepadamu. Engkau suruh saya ke sana, Tuhan. Keras banget keluargaku itu, Tuhan. Orang tuaku itu, Tuhan. Aku udah berkali-kali menyampaikan firman Tuhan kepadanya, tapi dia menolak, bahkan mengucilkan saya, Tuhan. Teman-temanku di kantor, mereka justru menyingkirkan saya ketika saya bersaksi tentang Yesus. Jangan takut, saudaraku yang kasih. Kalau Tuhan yang sudah menyuruh, kalau Tuhan sudah berbicara, sekalipun sekelas Paulus yang demikian keras hati, yang demikian geramnya kepada orang-orang percaya kepada Tuhan, membunuh, menyeret orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah bekerja, maka hati sekeras hati Paulus bisa Tuhan lembutkan, sehingga orang-orang itu membuka hati dan percaya kepada Tuhan. Tidak ada, saudaraku, yang bisa, yang sanggup mengeraskan hati kepada Tuhan, saudaraku yang kasih. Ketika saudaraku yang kasih, Tuhan bekerja, Roh Allah bekerja. Oleh sebab itu, pada saat ini, saudaraku yang kasih, kalau apa yang telah Tuhan suruhkan kepada kita, saudaraku yang kasih, buka hati kita kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, saudaraku yang kasih, patuhi suara Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita berhasil. Dikatakan di sini, saudaraku yang kasih, orang ini akan kupakai. Ya, ayat 13. Dari banyak orang telah kudengar betapa banyaknya orang-orang kudus-Mu. Jadi orang-orang kudus-Mu. Siapa orang-orang kudus itu, saudaraku yang kasih? Istilah orang kudus, saudaraku yang kasih, dalam bahasa Yunani disebut haigos. Nah, saudaraku, adalah pemisahan antara dosa dan orang yang diperuntukkan kepada Allah. Ya, jadi anak-anak Tuhan itu disebut orang kudus Tuhan. Kita, saya dan saudara yang menerima Tuhan Yesus disebut orang-orang kudus Tuhan. Orang kudus itu bukan berarti sudah sempurna, tapi sudah dipisahkan. Kita sudah menjadi anak Allah yang terus-menerus disempurnakan, diubahkan. Tapi kita ini adalah orang-orang kudus. Jadi Paulus itu dipakai oleh Tuhan untuk melayani orang-orang kudus. Dan juga Paulus itu tadinya menganiaya orang-orang kudusnya Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi orang-orang kudus itu adalah orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan dan yang hidupnya terus dipimpin oleh Roh Kudus. Marilah kita, saudaraku yang kekasih, hidup kita terus dipimpin oleh Roh Kudus. Yohanes 17 ayat 15 sampai 17 mengatakan demikian, saudaraku yang kekasih. Nanti bisa kita baca di rumah kita masing-masing setelah kita saudaraku yang kekasih selesai berdoa ini, atau nanti berikutnya, saudaraku yang kekasih. Jadi saudaraku, perlunya kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan menyucikan diri kita, menguduskan diri kita, sehingga kita, saudaraku, disebut menjadi orang-orang kudusnya Tuhan. Ayat yang ke-16.
Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Jadi kita lihat di sini, saudaraku, Ananias tidak lagi memperdamaikan Saulus dengan Tuhan. Tidak lagi dia mengakui dosanya. Seperti kita kalau sekarang, saudaraku, kita membawa orang-orang datang kepada Tuhan Yesus, kita sampaikan Injil Tuhan, kita suruh dia, mari undang Tuhan Yesus dalam hidupmu, akui dosamu, terima Tuhan Yesus. Karena kenapa Ananias tidak melakukan lagi demikian? Karena Tuhan Yesus langsung melayani Saulus itu. Dia mengakui dosanya, dia terima Tuhan Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Bahkan dia sudah bersekutu dengan Tuhan. Dia sudah berbicara dengan Tuhan. Dia sudah berdialog dengan Tuhan. Begitu Tuhan panggil dia, langsung berdialog dengan Tuhan. Jadi dia tidak perlu lagi lahir baru dalam pelayanan Ananias. Tapi Ananias berkata, Tuhan menyuruh aku untuk mendoakan engkau, menumpangkan tangan kepadamu, supaya engkau penuh dengan Roh Kudus. Jadi bagaimana menerima Roh Kudus itu? Salah satu, saudaraku, untuk bisa kita menerima Roh Kudus itu adalah juga lewat penumpangan tangan hamba-hamba Tuhan. Ananias menumpangkan tangannya kepada Paulus, saudaraku yang kasih. Jadi, ya, pertobatan dan keselamatan Paulus bukan saja berarti amanat untuk menyampaikan Injil, namun panggilan untuk menderita, saudaraku yang kasih. Ya, untuk menderita, ya, bagi Tuhan, bagi Kristus dalam pelayanannya. Sejak semula diberitahukan bahwa Paulus itu, saudaraku, banyak mengalami aniaya. Dikatakan di sini tadi, saudaraku yang kekasih, dialah yang akan kupakai, bahkan dia akan mengalami banyak penderitaan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, dalam kerajaan Kristus itu, saudaraku, penderitaan karena Kristus menjadi pertanda perkenanan tertinggi bagi Tuhan. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, ya, kalau ada orang yang dianiaya oleh karena Kristus, justru itulah saudaraku mendapat upah yang paling tinggi, saudaraku, oleh karena nama Yesus, seperti Stefanus itu, saudaraku, yang kemarin kita baca dalam pasal 8. Dia mati syahid, dia adalah orang yang pertama sekali mati syahid, mati martir. Dan bapak-bapak gereja berkata, saudaraku, darah martir itu menjadi benih gereja. Ketika saudaraku yang kasih, Stefanus itu mati martir, maka benih gereja sedang ditabur, saudaraku. Benih-benih itu tumbuh menjadi begitu banyak orang-orang yang percaya. Bahkan saudaraku yang kasih, memunculkan hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul, pemberita-pemberita Injil yang demikian luar biasa. Semakin dianiaya, saudaraku, pemberitaan Injil tidak semakin terhambat, tapi semakin tersebar. Saudaraku, ketika penganiayaan itu datang di Yerusalem, saudaraku, justru itu membuat murid-murid itu, rasul-rasul itu, mereka tersebar ke banyak penjuru. Dan di mana mereka berada, saudaraku, di situ mereka memberitakan Injil Tuhan. Dengan kata lain, pemberitaan Injil Tuhan makin tersebar, makin banyak berita-berita firman Tuhan disampaikan. Jadi saudaraku yang kasih, jangan berputus asa, jangan menyerah ketika kita mengalami penderitaan di dalam pelayanan kita, di dalam mengiring Tuhan. Justru itu adalah upah yang sangat luar biasa. Kita akan menerima upah yang sangat luar biasa daripada Tuhan. Nah, saudaraku, pasal 14:22 mengatakan demikian, Matius 5 ayat 11 sampai 12 mengatakan demikian, bahkan Roma 8 ayat 17. Ada banyak ayat-ayatnya, saudaraku yang kasih. Kematian harus bekerja di dalam diri orang percaya, saudaraku, supaya hidup Allah dapat mengalir dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan. Kitab Yohanes berkata, saudaraku yang kasih, benih itu akan jatuh ke tanah dan mati, maka dia akan hidup, tumbuh, dia akan menghasilkan banyak buah. Kita akan mati. Kesombongan, siaku, manusia lama kita harus mati.
Paulus berkata dalam kitab Galatia, jadi matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang najis, yang cemar, duniawi, penyembahan berhala. Dahulu aku melakukan hal-hal yang demikian, tapi sekarang aku tidak lagi. Barang siapa yang melakukan itu seperti yang kulakukan dahulu, dia tidak akan layak masuk ke dalam kerajaan Allah, dikatakan oleh Paulus. Jadi saudaraku, penderitaan memang tubuh jasmani kita ini menderita, saudaraku, ya. Tetapi untuk kita mendapat kehidupan, kemuliaan yang daripada Tuhan. Begitu banyaknya penderitaan yang dialami oleh Paulus. Nanti kita akan lihat itu, saudaraku yang kasih. 3 hari 3 malam aku terkatung-katung. Aku berpuasa, tidak ada makan, tidak ada pakaian, bahkan dia telanjang, saudaraku yang kasih. Dia terkatung-katung di laut itu. Saudaraku, tapi saudaraku, Paulus berkata, saudaraku yang kasih, aku mendapat upah. Kalau aku menderita, aku mendapat upah untuk aku layak bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudaraku, penderitaan di dalam Tuhan, oleh karena nama Tuhan, itu menjadi satu kebahagiaan bagi kita. Kematian kita dalam Tuhan, saudaraku yang kasih, maka mengalirlah kehidupan daripada Allah. Kalau kehidupan daripada Allah itu mengalir dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan Allah yang begitu luar biasa. Bahkan pekerjaan-pekerjaan dilakukan oleh Tuhan Yesus yang lebih besar daripada yang dilakukannya ketika dia di muka bumi ini akan kita kerjakan. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Olehnya saudaraku yang kekasih, mari terus kita buka hati kita kepada Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan, kita buka hati kita. Ketika kita mengalami nanti hal-hal yang mungkin menyakitkan hati kita, hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita ditolak, kita direndahkan, kita tidak dianggap, saudaraku yang kasih, bersukacitalah karena besar upah kita. Bukan karena dosa kita, tapi karena nama Yesus, maka upah kita sungguh sangat luar biasa. Kita lihat, kita baca kemarin, saudaraku, bagaimana Stefanus itu, Yesus berdiri menyambut Stefanus. Penghormatan yang tertinggi Tuhan berikan kepada Stefanus, di mana Stefanus menderita, dirajam, dilempari, dihujani dengan hujan batu, saudaraku yang kasih, sampai dia mati. Tapi Tuhan Yesus bangkit berdiri, memberikan penghormatan sekaligus menyambut daripada Stefanus, saudaraku yang kasih. Nah, Saulus dikatakan ayat yang ke-17, saudaraku, sedikit lagi. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Nah, saudaraku, melihat. Yang selama ini Paulus melihat, saudaraku yang kasih, orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu, dan menyala-nyala rohnya, saudaraku, menyala-nyala emosinya untuk membunuh mereka. Tapi sekarang dia melihat, penglihatannya diubah, saudaraku. Setelah 3 hari dia tidak melihat, penglihatannya berubah, sehingga dia melihat orang-orang yang menderita, orang-orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Hatinya berubah, hatinya penuh dengan belas kasihan. Maka dikatakan oleh Ananias di sini, supaya engkau dapat melihat dan engkau penuh dengan Roh Kudus. Inilah perubahan yang ajaib terjadi dalam kehidupan Saulus, saudaraku yang kasih. Dia melihat orang-orang itu yang membutuhkan kasih Tuhan. Dia melihat orang-orang sakit itu, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan Roh Kudus memberikan keberanian lagi kepadanya. Dan Roh Kudus membawa dia lagi kepada kebenaran. Roh Kudus mengajari dia, saudara. Sehingga Paulus itu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dikatakan di sini, saudaraku, penuh supaya engkau dapat melihat dan engkau penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Pengalaman Paulus adalah sama dengan pengalaman murid-murid ketika mereka penuh dengan Roh Kudus. Dia mengalami kelahiran baru dalam pelayanan Tuhan Yesus di Damsyik itu, saudaraku yang kasih. Kemudian dia dipenuhkan oleh Roh Kudus. Sekalipun Lukas tidak menyebutkan dia berkata-kata dengan Roh Kudus, saudaraku, tidak menyebutkan dia berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi saudaraku yang kasih, kita melihat bagaimana 1 Korintus 14 ayat yang ke-18, Paulus berkata, aku lebih banyak berbahasa roh daripada kamu semuanya. Jadi Paulus itu juga berkata-kata dengan Roh Kudus.
Kita melihat, saudara yang kekasih, pelayanan Paulus itu luar biasa. Bahkan lebih luar biasa daripada murid-murid Tuhan Yesus yang hidup, yang bersama-sama dengan Yesus pada waktu Yesus ada di muka bumi ini. Murid Tuhan Yesus secara langsung. Bahkan tulisan Paulus ini, saudara yang kasih, dari Kisah Para Rasul, saudara yang kasih, 3/4 dari perjanjian baru ini adalah tulisan Paulus. Begitu luar biasa Paulus itu dipakai oleh Tuhan. Bagi orang yang mau membuka hati, bagi orang yang mau dipimpin oleh Tuhan. Tidak peduli seberapa bejat kehidupan kita di masa lalu. Sepanjang kita membuka hati kepada Yesus dan kita terima firman, kita buka hati kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengubah hidup kita yang begitu bejat. Dia bawa kita kepada kemuliaan. Bahkan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Jadilah menjadi orang-orang yang membuka hati kepada Tuhan, yang menerima Roh Kudus, yang melayani Tuhan dengan kuasa urapan Tuhan. Maka kita berkenan kepada Allah dan disukai oleh semua orang. Demikian firman Tuhan yang memberkati kita, saudaraku, di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Ya, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan ini. Karena bukan saya yang memberkati, tapi firman Tuhan yang memberkati kita. Saya sendiri pun diberkati, saudaraku, tiap-tiap hari. Nah, pagi hari ini, saudaraku yang kasih, kita akan berdoa kepada Tuhan. Nah, haleluya. Adakah topik-topik doa saudara? Kalau mungkin ada yang perlu kita doakan di pagi hari ini, saudaraku, saudara bisa tuliskan di kolom komentar saudara, sehingga kita boleh berdoa bersama-sama. Karena doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan juga, saudaraku, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Apa saja yang mereka minta dan doakan, aku akan memberikan kepadanya. Nah, saudaraku yang kasih. Nah, saudaraku, saudara bisa Maya. Saudaraku bisa saudara buka, tuliskan di kolom komentar, saudaraku, saya bisa membaca. Geserkan ke atas Maya. Haleluya. Maaf ya saudaraku yang kekasih. Haleluya. Doakan semuanya supaya semuanya baik. Supaya semua ditolong oleh Tuhan. Supaya saya bisa melihat kolom-kolom komentar saudara. Saudaraku yang kekasih. Kalau mungkin agak terganggu sedikit, maafkan saudaraku yang kekasih. Kita mau berdoa semua. Kalau ada mungkin yang perlu didoakan, saudaraku yang kekasih, kalau mungkin ada di kolom-kolom komentar saudara, supaya saya dapat melihat saudara. Adakah? Kalau tidak ada, tidak apa-apa saudaraku. Mungkin kita berdoa bersama-sama sudah. Sudah. Oke, saudaraku, Tuhan memberkati kita semuanya, Tuhan menolong kita semuanya. Serius mereka mendengarkan firman Tuhan. Tidak apa-apa, saudaraku yang kasih. Ya, kalau ada yang perlu didoakan, kita akan berdoa bersama-sama. Siapa tahu ada keluarga, teman, sahabat kita yang perlu kita doakan, kita bisa doakan, saudaraku, di waktu kita yang hanya beberapa menit ini, saudara. Walaupun hanya beberapa menit, tapi itu bisa, saudaraku yang kasih, memberkati orang-orang lain. Saya yakin, saudaraku, kita semua yang ada di doa bersama kita di pagi hari ini, Tuhan memberkati kita. Adakah saudara diberkati Tuhan pada saat ini? Semuanya sehat ya, saudaraku? Kalau mungkin ada yang perlu didoakan, sampaikan, saudaraku, di kolom komentar saudara. Kemudian kalau saudara ada jawaban-jawaban doa saudara, bisa saudara bersaksi di kolom komentar saudara juga. Supaya kita semua dapat diberkati. Bahwasanya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Oke saudara, sampai saat ini saya tidak ada membaca di kolom komentar saudara yang perlu didoakan. Tuhan memberkati kita semua. Kalau tidak ada, maka pada saat ini saudara kasih kita berdoa. Sampai pada saat ini masih banyak juga kenaikan daripada COVID-19, saudara yang kasih. Pandemi ini masih banyak juga rumah-rumah sakit masih penuh, masih banyak juga yang terpapar pada saat ini. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Begitu banyaknya yang terpapar, saudaraku, banyak juga yang sembuh. Sudah semakin mengerti ya masyarakat kita, saudaraku, bagaimana mengatasinya. Saudaraku, dilihat daripada jumlah-jumlah yang terpapar itu, sudah sungguh sangat banyak yang sembuh. Saudara, kalau dulu itu positif, saudaraku, sudah sangat khawatir, sudah sangat menakutkan. Tapi sekarang ini banyak yang terpapar, diisolasi mandiri, saudaraku, tapi sudah mengalami kesembuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, Tuhan baik, Tuhan memberkati kita dan semakin banyaklah yang sembuh, saudara.
semakin banyaklah sembuh. Kalau ada saudara tahu yang terpapar, saudaraku doakan pada saat ini supaya mereka sembuh. Kemudian kita doakan dengan kondisi keadaan seperti ini, saudaraku, masyarakat kita semakin, saudaraku yang kekasih, semakin disiplin dengan protokol kesehatan. Bukan saja lagi masker 1 lapis, tapi untuk sekarang ini double maskernya. Saya sekarang saudaraku 1 minggu ini sudah double masker saya. Saudaraku yang kekasih ya. Pokoknya pengamanan, saudaraku, pengamanan. Ada seorang anak Tuhan yang bersaksi kepada saya, saudaraku, yang sudah sembuh. Saudaraku, dia katakan, jangan, tolong. Janganlah ada lagi yang mengalami itu. Sakit, badan saya seperti digebukin CRT, katanya. Saya tumpahkan minyak kayu putih di hidung saya, enggak ngecium apapun. Tapi puji Tuhan, saudaraku, napas saya udah ngap-ngapan. Saya berpikir saya sudah bagaimana, katanya, serumah mereka. Tapi mereka sudah ditolong oleh Tuhan, sudah disembuhkan oleh Tuhan. Ibaratnya, saudaraku, dikatakan kalau di rumah sakit, dia sudah dari ruang operasi, sudah masuk ke ruang observasi. Jadi sudah terjadi kemajuan, sudah sembuhlah itu, sudah melewati, saudara. Tuhan memberkati kita semuanya, saudaraku. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kasih setia dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan terus menyertai, Tuhan terus menolong, Tuhan terus memimpin kehidupan kami. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan. Terima kasih buat sukacita yang telah Tuhan berikan bagi kami. Pagi hari ini Tuhan menolong kami sehingga kami ada di doa pagi bersama Ibu Esther di tempat ini, Tuhan, dan di tempat kami masing-masing. Betapa kami bersyukur kepada Tuhan Allah yang setia, Tuhan yang begitu luar biasa. Diberkatilah Tuhan, kami sehat, kami terpelihara. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami, memberkati keluarga lepas keluarga, anak-anak, suami, istri tetap bersatu Tuhan. Saling menerima, saling menguatkan, saling mendukung, saling mengasihi, saling menyayangi Tuhan. Tidak ada pertengkaran di antara suami istri. Kalaupun ada perselisihan, pertengkaran, sesegera mungkin diselesaikan ya Tuhan. Kembalilah mereka bersatu, saling mengasihi, kasih mula-mula seperti waktu mereka berpacaran. Demikianlah mereka akan alami kasih mula-mula dipulihkan oleh Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata, seperti perjamuan di Kana itu, perkawinan di Kana itu Tuhan, dari awal sampai akhir, bahkan lebih akhir lagi, makin manis Tuhan. Demikianlah perkawinan-perkawinan anak-anak Tuhan, rumah tangga anak-anak Tuhan yang ada ikut dalam doa ini, yang menyaksikan doa ini, yang mengikuti doa ini, semakin manis rumah tangga mereka ya Tuhan. Semakin bersatu suami istri ya Tuhan. Makin kuat, makin sukacita, makin bahagia mereka ya Tuhan. Tidak ada menyimpan-nyimpan kesalahan, tidak ada mengungkit-ungkit kesalahan di masa lalu, tapi sungguh-sungguh saling memberkati. Demikian anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Anak-anak sehat semua, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang patuh terhadap nasihat orang tua. Dalam nama Yesus, aku juga berdoa supaya Tuhan memberkati perekonomian daripada umat Tuhan ini. Berkatilah mereka ya Tuhan. Apa saja dikerjakan berhasil, beruntung ya Tuhan. Mereka yang bekerja di perusahaan, berkati perusahaan mereka. Tidak ada perusahaan yang bangkrut, perusahaan tetap maju diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk usaha mereka ya Tuhan. Apakah mereka berdagang di pasar, di toko, Tuhan memberkati mereka. Apakah mereka berdagang secara online, Tuhan memberkati mereka semua. Warung-warung sembako diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang dikerjakan oleh umatmu ini, hamba-hambamu ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung mereka. Terima kasih Bapa yang baik dalam sorga. Haleluya. Kau memberkati orang-orang muda yang ikut juga Tuhan berdoa di dalam doa ini, acara doa ini. Mereka yang membutuhkan jodoh teman hidup, berikanlah jodoh teman hidup yang sepadan dengan mereka, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang dimana mereka akan membangun rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan, rumah tangga yang berbahagia ya Tuhan. Terima kasih anak-anak yang sekolah, yang kuliah, Tuhan memberkati mereka semua, mencukupkan segala uang kuliah, uang sekolah mereka ya Tuhan. Anak-anak yang kos, Tuhan berkati mereka semuanya, curahkan berkat-Mu bagi mereka. Segala kebutuhan, keperluan mereka di masa-masa pandemi ini tidak berkekurangan. Mereka diberkati oleh Tuhan
Mereka dilimpahkan Tuhan dengan segala berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Juga kami berdoa Tuhan, bagi mereka mungkin kalau kurang sehat, ada pilek, demam, batuk atau sakit apapun pada saat ini, Tuhan kami berdoa, ulurkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu, kuasa bilur Yesus menyembuhkan pada saat ini. Ada kuasa Tuhan menyembuhkan dalam nama Yesus. Aku menolak segala sakit penyakit, keluar segala sakit penyakit dari tubuh anak-anak Tuhan ini. Di dalam nama Yesus, kesembuhan mengalir, mujizat Tuhan terjadi, kuasa Allah bekerja dengan luar biasa, sembuh pulih, sempurna kesembuhan anak-anak Tuhan ini dalam nama Yesus. Bahkan juga kami berdoa, semua memiliki umur yang panjang, sehat semuanya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Engkau berkati Tuhan Yosef Hadi Tuhan yang sedang sakit pada saat ini, pilek demam, kami berdoa mengalirlah kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi pada saat ini untuk Mas Yosef Hadi dalam nama Yesus. Sembuh, mengalirlah mujizat Tuhan, mengalir kuasa Tuhan. Bilur Yesus bekerja pada saat ini, bilur Yesus bekerja pada saat ini dalam nama Yesus. Berkati lambungnya juga Tuhan, lambungnya disembuhkan oleh Tuhan. Ada pemulihan, ada mujizat Tuhan. Bilur Yesus menyembuhkannya. Haleluya Tuhan. Yosef Hadi diberkati oleh Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Keluarganya diberkati oleh Tuhan. Kuasa Allah Roh Kudus bekerja pada saat ini. Kami angkat tangan kami kepada Tuhan, Tuhan memberkatinya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah Tuhan Allah yang setia, yang mendengar dan menjawab doa kami pada saat ini. Setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan kesehatan, kesembuhan, berikanlah Tuhan pada saat ini. Hari yang baru, hari yang indah, hari yang Kau berikan. Kesembuhan mengalir bagi mereka. Mereka bangun dari tempat tidur mereka dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang segar, dengan roh yang menyala-nyala. Tidak ada yang khawatir pada saat ini, tidak ada yang cemas, tapi semua percaya kepada kuasa Tuhan. Hidup dengan iman, percaya kepada Tuhan, teguh imannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, besarlah kasih-Mu ya Tuhan. Ajaiblah segala perbuatan Tuhan. Ku mengangkat tanganku kepadamu ya Tuhan. Ketika aku mengangkat tangan di hadapan-Mu, maka Tuhan akan menurunkan tangannya atas anak-anak Tuhan yang membutuhkan kesembuhan, yang membutuhkan mujizat pada saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, berkati keluar masuk daripada hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Tolong mereka semuanya Tuhan, pimpin mereka semuanya Tuhan. Berkati rumah-rumah anak-anak-Mu ini Tuhan, rumah-rumah yang dikuduskan oleh darah Yesus. Berkati perjalanan mereka ya Tuhan, berkati kantor mereka ya Tuhan, kantor-kantor mereka dikuduskan oleh darah Yesus. Perlindungan darah Yesus ada pada mereka. Di dalam perjalanan, adakah mereka Tuhan ke kantor mereka, ke aktivitas mereka, berjalan Tuhanku dengan berjalan kaki, mungkin di rumah mereka, adakah mereka naik motor, naik angkot, naik kereta, naik bis. Tuhan kami berdoa kepadamu, lindungilah mereka dalam perjalanan. Tolong mereka semuanya Tuhan. Udara yang mereka hirup, udara yang segar, udara yang dikuduskan oleh darah Yesus. Bahkan juga Tuhan, lingkungan sekitar mereka Tuhan dikuduskan oleh darah Yesus. Tidak ada di antara mereka yang berpapasan dengan yang positif dalam nama Yesus. Penyertaan perlindungan Tuhan ada pada setiap hamba-hamba Tuhan dalam nama Yesus. Tidak ada kecemasan, ketakutan. Darah Yesus untuk bungkus hamba-hamba-Mu semua. Terima kasih Tuhan. Semua sakit penyakit apapun, penyakit jantung, paru-paru, asam urat, diabetes, dalam nama Yesus. Diabetes sembuh dalam nama Yesus. Penyakit jantung sembuh dalam nama Yesus. Asam urat sembuh dalam nama Yesus. Kolesterol dalam nama Yesus. Darah tinggi, darah rendah dalam nama Yesus. Kanker tumor kami patahkan kuasanya, tidak boleh berkuasa. Segala jenis penyakit kami patahkan, tidak boleh berkuasa di dalam anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih, berkat Tuhan tercurah, keteguhan menjadi milik kami baik Tuhan. Teguh beriman, percaya kepada Tuhan, perlindungan penyertaan Tuhan ada pada hamba-hamba-Mu semuanya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kita percaya
Setiap kita semua sudah diberkati Tuhan. Amin. Sebentar kita berdoa untuk bangsa negara kita Indonesia, untuk saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit, para dokter-dokter pada saat ini saudaraku diberkati oleh Tuhan. Ada begitu banyak yang tidak muat ditampung di rumah sakit sehingga mereka harus di tenda-tenda. Mereka ada di kaki 5 rumah sakit, enggak saja di kaki 5 rumah sakit saudaraku, di halaman, di pagar-pagar mereka saudaraku, di mobil-mobil bak terbuka saudaraku, orang-orang sakit itu ditangani oleh dokter saudaraku saking penuhnya. Timbullah dalam hati kita belas kasihan saudaraku, sekalipun mereka tidak kita kenal, tapi mari kita doakan supaya kuasa Tuhan bekerja atas tubuh mereka, karena mereka adalah saudara kita, mereka adalah bangsa Indonesia saudaraku. Dan kita doakan para dokter saudaraku supaya Tuhan memberikan kekuatan, tidak ada di antara mereka yang jatuh sakit, yang pingsan, yang terpapar saudaraku, bahkan yang meninggal, tidak. Kita doakan saudaraku, karena mereka menuntut ilmu itu bertahun-tahun demikian sulitnya saudaraku hingga kasih. Tidak ada di antara mereka yang mati saudaraku hingga kasih, tapi semua para dokter-dokter Indonesia diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Saudaraku yang kasih, tidak mudah saudaraku seperti yang kita bayangkan. Minum mereka, makan mereka, buka masker mereka saudaraku yang kasih. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita bisa bayangkan ini sehingga kita bisa dapat berdoa dengan belas kasihan saudaraku yang kasih, berdoa dengan belas kasihan. Mari kita angkat tangan kita sebentar, waktu yang ada hanya beberapa menit ini saudaraku, kita angkat tangan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami berdoa kepadamu Tuhan, ulurkanlah tanganmu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar pada saat ini di seluruh Indonesia. Rumah-rumah sakit penuh pada saat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa buat dokter-dokter. Kami mohon kepadamu Tuhan, ulurkanlah tanganmu ya Tuhan. Berkatilah semuanya Tuhan, mereka yang terpapar, sembuhkan mereka. Pulihkanlah mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa. Kami mohon kepadamu Tuhan yang mulia dalam tolonglah mereka semua. Berkatilah semua para medis kami ya Tuhan, tolong mereka. Kuatkan mereka ya Tuhan, sanggupkan mereka Tuhan. Lindungilah mereka ya Tuhan, jaga mereka Tuhan. Sehatlah Tuhan para suster perawat semua. Menguatkan fisik mereka Tuhan. Memberkati keluarga. Berkatilah mereka dengan kasih-Mu. Ku berdoa Tuhan, berkati Tuhan keluarga para dokter, perawat, suster yang ajaib. Mereka tidak terpapar Tuhan, mereka ditolong oleh Tuhan. Tuhan, mereka butuh Tuhan kekuatan Tuhan. Mereka butuh kekuatan Tuhan, mereka butuh Tuhan. Kami doakan mereka, lindungilah para medis, lindungilah para dokter, suster, perawat. Banyak tuntutan kepada mereka, ingin cepat orang-orang sakit itu mereka tangani. Mereka pun butuh kekuatan, mereka butuh dukungan, mereka butuh pertolongan Tuhan. Tolonglah mereka Tuhan, pertolongan yang daripada Tuhan ada pada dokter-dokter kami Tuhan. Kuatkan mereka, berkati pemerintahan kami Tuhan untuk memperhatikan para dokter, suster, perawat Tuhan, para medis semuanya Tuhan, OB security yang ada di rumah sakit Tuhan, para Tuhan para ahli gizi yang ada di rumah sakit, yang menangani makanan pasien-pasien di rumah sakit, yang menangani makanan para dokter di rumah sakit. Kuduskanlah mereka Tuhan, berkatilah mereka Yesus. Kami mohon kepadamu, roh Allah bekerja dengan luar biasa. Kuasa Tuhan mengalir dalam nama Yesus. Tidak ada di antara para dokter yang terpapar ya Tuhan. Tidak ada di antara para Tuhan, semua para tenaga medis kami yang terpapar ya Tuhan. Mereka semua dilindungi oleh Tuhan. Berkatilah rumah-rumah sakit, kuduskan, sucikanlah ya Tuhan. Kami tahu ada begitu banyak di rumah sakit virus. Ada orang-orang yang sakit itu diobati di sana. Lindungilah mereka Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan dalam nama Yesus. Dan berkatilah orang-orang sakit itu Tuhan, sembuhkanlah mereka pada saat ini. Kami angkat tangan kami kepadamu. Kami tidak dapat berbuat apa-apa kepada mereka. Terbatas pertolongan, bahkan kami tidak bisa menolong Tuhan. Tetapi roh Allah bekerja dengan luar biasa. Kami angkat tangan kami, ketika kami mengangkat tangan Tuhan, turun tanganlah bagi mereka. Terpujilah namamu ya Tuhan.
inilah doa kami kepada Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berterima kasih. Engkau yang ambil alih semuanya Tuhan. Engkau memimpin semua. Engkau memberkati bangsa negara kami, memberkati pemerintahan kami, memberkati masyarakat Indonesia, memberkati seluruh perekonomian kami. Berjalannya perekonomian ini semua boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Berkati pertanian, berkati hasil lautan, berkati migas kami, perindustrian, perdagangan semuanya Tuhan. Perputaran ekonomi bisa berjalan dengan baik sehingga tidak semakin terjadi krisis ya Tuhan, tapi semakin terjadi peningkatan, terjadi pemulihan, terjadi Tuhan kenaikan Tuhanku seluruh pendapatan daripada seluruh masyarakat Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dimuliakanlah Tuhan. Inilah doa kami, lebih daripada apa yang dapat kami doakan, apa yang kami ucapkan, apa yang kami perkatakan pada saat ini. Kau sanggup melakukannya bagi kami, Kau sanggup menjawabnya bagi kami Tuhan. Terpujilah nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Raja dan sahabat kami telah berdoa dan mengucap syukur pada Tuhan. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudaraku, kita percaya kepada Tuhan, doa kita sampai kepada Tuhan. Jaga tetap diri kita, saudaraku, pakai protokol kesehatan. Saudaraku, sehat, salam sehat, panjang umur, diberkati oleh Tuhan. Haleluya.